mulai juga. Jadi langsung kita masuk ke dalam penentuan untuk siapakah tim terakhir yang akan bermain di last chance qualifier, apakah Alter Ego atau tim Liquid ID. Wah, pressure-nya berasa sampai segini ya. Meskipun sama-sama akan melihat tim Indo nanti, tapi Alter Ego dan tim Liquid ID mereka udah berjuang sangat panjang, jadi siapapun yang kalah itu bakal cukup menyakitkan. Sangat menyakitkan. Sangat sih. Menurutku terutama buat Alter Ego ya. Iya. Karena Alter Ego so far mereka menangnya kan menang mulus banget. Iya. Lolosnya pertama kali juga selalu. Betul. Dan kalau sampai mereka kejegal sekarang akan sangat disayangkan. Iya. Kita tapi sama juga di tim itu. Iya makanya oke. Kita nggak bisa salah satu condong salah satu juga. Ya bakal bergantung sama permainan dari kedua belah tim, apalagi sama-sama bawa rumor momentum nih. Ini yang bakal menarik. Yang satu single target, yang satu multiple target. Itu bedanya ketika ngeliat Tigreal juga jauh. Dan emblem tank ya buat kedua XP lain juga. RSUK lawan Hive sekarang. RSUK berani banget ya buat ngelawan juga. Half HP loh. Tapi dia maju dan bisa mundur. Sementara Dreams-nya akan didorong juga ke belakang tadi. Masih tertahan dengan Blade Surge yang dilepaskan tadi. Bersama dengan Evil Coil Hold. Ya. Dan kalau nggak dari tim Liquid ID 2 Purify sih, jadi mereka kan cukup aman sebenarnya ya dari Tigreal atau bahkan dari Valentina yang nanti bisa ambil The Way of Dragon. Ya, karena memang minim dengan goldnya ya. Ya. Atau source damage-nya lah, ini wajib untuk bisa pegang Purify juga, karena untuk men-trigger juga bakal sulit. Di bagian topnya masih aman dan nyaman untuk Hilda-nya karena selalu akan bisa meregen berkat efek pasif yang pegang dengan Hilda juga. Dan Turtle-nya jelas sangat konstan lagi. Ini terdorong dengan Sacred Hammer, masih bisa melompat kembali ke belakang dan Fabian masuk. Dan gue di awal yang akhirnya ngebuat Windy ternyata harus menjadi korban pertama di game ini. First Blood di tangan seorang Dreams dan jadi momen yang tepat karena akan langsung menuju ke area Turtle. Tapi untuk Turtle yang pertama tim Liquid ID masih mau coba untuk mengejar gangguan kah? Karena Fabiannya diusir jauh banget sampai harus mundur ke arah turret. Ya, dan lihat tuh ya, ada dua macan yang lagi bertarung sekarang. Aran didorong mundur tadi, ada Shock of Wave Blast juga yang dilepaskan oleh Roundel. Tapi so far so good karena objektif sudah didapatkan dan bahkan Nino mendapatkan point kill. Iya, aku nggak expect damage-nya sebesar itu ya. Untuk langsung masuk Aran, hilang dalam sekejap dan 2 poin eliminasi. Untuk Alter Ego menjadi early pressure yang bagus banget buat mereka. Secara level sebenarnya masih belum ada perbedaan yang terlalu signifikan antara kedua belah tim, terutama untuk ke arah kedua belah jungler ya yang masih cukup safe. Tapi atribut yang tadi sempat digunakan dengan Turtle mungkin akan membuat Alter Ego akan juga unggul dari berbagai sisi untuk beberapa saat ke depan. Ya, Dan Dreams satu momen emotion yang connect karena 2 pemain sekaligus ngebuat Dreams yang ternyata sumbang. Ya, terlalu dekat dengan Tarat juga tadi. Dan follow up di belakang dia masih belum ready ya dengan Sacred Hammer. Flicker Implosion yang dilakukan itu sudah sangat manis sekali. Tinggal menunggu sebenarnya ada yang bisa melakukan follow up juga. Namun di tempat yang berbeda, lihat bagaimana Arannya benar-benar terpressure, bahkan ultimate-nya diambil lagi oleh Roundel. Bergeser ke bagian bottom lane, 3 berbanding 1 pemain. Heist yang sandingan kali ini harus memanggil juga kehadiran dari seorang Dreams-nya supaya tidak ada gangguan yang terlalu kerasa karena mereka butuh banget nih asuransi di arah kedua belah god laner antara Bruno dan juga Hara. Ya, karena Bruno-nya juga bakal bisa makan siapapun ya, tapi lihat bagaimana Arannya. Harus di pressure tapi masih sustain, masih sanggup untuk menahan. Dan Fabian yang tertinggal levelnya dibandingkan dengan GB yang akan menuju ke level 8 sebentar lagi. Sangat cepat. Dan lihat topnya, Hilda-nya ini akan bisa memakan flash combo yang dilepasin oleh Aran. Tapi kerasa banget ya perbedaan tempo ketika kita lihat tim Indo-Indo sama tim Indo lawan region sebelah. Karena emang tim fightnya bakal diladenin terus dari kedua tim ini. Melihat Turtle apalagi ini bakal jadi kesempatan emas untuk kedua belah tim melakukan team fight, mendapatkan potensial tambahan dari arah gold juga. Namun agak sulit sepertinya buat tim Liquid ID masuk ke area Turtle. Ya, karena setiap kali Aran lagi berusaha untuk open vision juga di dalam bush itu sudah menunggu Nino. Ini dia nggak bisa masuk sama sekali, dan kalau masuk dan memaksakan half HP pastinya ketika sudah berada di depan dari GB. Jadi bukan hal yang cukup memungkinkan juga. Sementara ya Widhi masih harus menemani RNCT biar lebih aman. Tapi sebenarnya dari tim Liquid ID ini bukan masalah besar untuk mereka ya. Karena di late game mereka punya insurance, itu ada di Yes. Masih ada Cecilan yang kita tahu late gamenya bakal sangat sulit untuk bisa dicari ya di belakang.
emang belum waktunya mereka aja ya. Secara hero nih, secara komposisi hero yang emang harus nunggu. Tapi sekarang The Way of Dragon connect. Langsung sekarang Rodel dibahaskan dengan Implosion yang on point banget. Tapi pas lihat damage yang begitu minim, akan membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan poin eliminasi. Dan Widih yang harus tumbang inisiasi dari tim Liquid ID ditutup begitu saja. Bahkan terusir sudah Favian dan juga Iron Shiki dari wilayahnya. Ya, tapi ada bagian yang hilang tadi ya buat Alter Ego, yaitu di bagian topnya di mana Aran ditinggal dan Aran berhasil untuk mendapatkan top turret milik dari Alter Ego itu sendiri. Meskipun mereka berhasil untuk memenangkan tim fight di mana tadi Roundel yang berhasil memberikan assist ternyata. Bukan dia yang harus memberikan. Dan harusnya masih bisa ditukar juga sih di bagian bottom lane-nya ya. Ngelihat 3 pemain ini benar-benar menjadi penjaga untuk outer turret bawah. Jadi sejauh ini masih adil kalau kita ngomongin objektif turret. Tapi secara itemization mengingat ya gold udah 1500 ini lumayan untuk membuat Alter Ego sedikit lebih unggul. Yap. Dan lagi nih ya, kalau aku ngelihatnya nih statistik buat Nino sebagai XP lane selalu menang gold sekarang. Iya ya. Iya, dia lagi menang gold juga lagi-lagi ya. Entah waktu kalah kan kita enggak ngelihat secara detail tadi waktu kalah, tapi sekarang dia lagi unggul untuk 500 goldnya juga. Memang bukan angka yang cukup besar, tapi bisa dibilang meskipun kehilangan satu turret ya di bagian top. Tapi masih ada keunggulan buat Nino itu sendiri dan setup di turtle nih. Turtle yang ketiga, perfect turtle kah buat Alter Ego juga dan Favian. Waduh, itu bukan nyawa yang bagus ya untuk seorang Favian, apalagi pas banget nih objektif juga udah mulai muncul, yang berarti Alter Ego punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk bisa ngedapetin objektif kali ini. Dan ngelihat gangguan sih belum ada sama sekali dari tim Liquid ID, yang berarti lepas Alter Ego, perfect turtle berhasil mereka amankan. Dan Hais tiba-tiba dari area yang lain mendapatkan Iron Shiki. Keunggulan bagi susulan gold laner dan Dreams masih akan menunggu terlebih dahulu untuk membuka implosionnya. Bukan timing yang tepat karena minion juga udah terbatas tadi. Ya benar-benar ditahan tadi ya buat Dreamsnya implosion. Karena dia hanya berusaha untuk mendekat implosion dan dorong nanti dengan Sacred Hammer sehingga flickernya masih akan tersimpan buat Dreams. Dan Alter Ego gold mereka sudah mulai agak leading di atas dari tim Liquid ID. Tapi Insurance sekali lagi ya Haskill belum terserah. Masih ada bad impact damage dari belakang yang bisa mengejar ya ketertinggalan dari early game tadi. Ya Haskillnya emang benar-benar bakal jadi asuransi di mid game late game. Dan dari Alter Ego juga ya secara posisi mereka sekarang ini potensial mereka besar banget untuk kasih pressure terus-menerus sih. Tinggal ya stabil aja, jangan kasih celah sama sekali karena udah sempat kita bahas di pre-game. Sekalinya tim Liquid ID pegang pressure itu bakal susah banget buat dilepas. Dan Widih ini juga masih baru kelihatan sekali tadi The Way of Dragon-nya, dan akan menantikan The Way of Dragon selanjutnya dan menuju ke arah mana. Karena show ini yang pegang Purify dari Alter Ego kan cuman ke arah Hais, dan Hais di area top lane juga berhasil memukul mundur Favian. Iya, langsung diusir ya. Tapi ada konsil yang dilakukan juga oleh tim Liquid ID. Widih akan berusaha untuk naik ke atas, tapi tidak ada apapun yang bisa didapatkan juga oleh Widih ya. Terlebih ya usaha tadi hanya untuk mengcover. Mungkin melakukan backup terhadap Favian juga. Dan GB di level 12 Queen Swing dipegang oleh GB 20 second sebelum Lord akan spawn juga, yang seharusnya akan menjadi milik Alter Ego. Melihat secara positioning juga mereka sangat memberikan pressure yang besar untuk tim Liquid ID. Dreams bahkan levelnya ada di atas dari Widih sekarang. Benar-benar comfort hero yang dipegang oleh Alter Ego ini membuat mereka nyaman, dan bahkan ini strat mereka berjalan sekarang. Nah cuman ya agak susahnya mid lane-nya nih, dengan penjagaan dari Cecilian tentunya yang bisa nge-clear, ngegabungin minionnya, memusatkan dari output damage-nya, itu bakal membuat Alter Ego butuh ekstra kerja keras untuk dapetin mid outer turret. Dan mungkin kerja kerasnya bisa dimaksimalkan dengan Lord yang pertama, karena lagi-lagi susah banget nih buat Aran masuk ke area Lord. Ngelewatin Nino ya, palang pintu buat Alter Ego dan Favian. Hais. Oke, ini bakal coba untuk dipaksa lagi seperti dengan Impulsionnya. Kembali lagi terlihat Favian akan menjadi korbannya kali ini dan tidak ada pertukaran. Alter Ego masih sehat keseluruhannya. Yap, terdorong dengan flash combo dengan mode beast tadi. Dan akhirnya Alter Ego mereka menang tim fight. Favian yang harus tumbang juga. Memang nggak terlalu banyak ya, mungkin perbedaan dari point kill. Tapi secara objektif Alter Ego terlalu unggul sekarang. Untuk bisa menabrak di barisan depannya, ternyata mereka masih bisa memberikan badan Nino yang memang belum terpick off sama sekali. Jadi PR-nya tim Liquid ID, apakah mereka bisa menahan dengan skill ini? Ya ini bagus banget loh, tren positif yang mereka jaga. Tapi ya masih ya missingnya mungkin harus tunggu untuk ada distraksi Lord ya di area top lane sebelum bisa dilepas. Karena penjagaan Cecilian bakal kuat banget. Bottom lane mungkin yang bisa jadi pertukaran nih, inner turret ada di depan mata dari Alter Ego. Yap.
benar-benar satu Lord yang akan dibiarkan berjalan juga dan bisa dibersihkan dengan cepat seharusnya, karena mungkin Tarot menjadi perhatian bagi Alter Ego untuk mereka ambil agar vision mereka jauh lebih luas, dan akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan Tarot. Dan sekarang ada Heist juga di bagian bawah bersama dengan Dreams. Outer Shield bisa dipancing. Widih. The Way of the Dragon nih kali bakal langsung connect ke seorang GB, dan damage dealingnya berhasil connect akhirnya dari tim Liquid ID mendapatkan satu pemain, tapi diskarkankah dengan seorang Widih juga. Passive turret di bagian bottom lane hilang, tapi masih ada kesempatan buat tim Liquid ID memperpanjang gamenya. Iya, karena yang terculik adalah jungler GB yang harus tumbang dengan Widih juga. Jadi masih nice timing tadi untuk Widih bisa masuk, tapi benar atau Tarot milik tim Liquid ID ternyata bisa diambil juga dari Alter Ego yang tidak mengendorkan serangan mereka sama sekali. Dan Winter Crown untuk GB ini sering kita lihat ya, ketika dia sedang leading, Winter Crown menjadi item yang cukup wajib untuk GB, karena akan bisa memancing jelas perhatian dari lawannya dan membiarkan nantinya Heist mungkin bersama dengan Roundel lah yang akan menjadi eksekutor. Cukup penting sih nanti, apalagi kita udah ngeliatnya The Way of Dragon-nya ternyata nggak memandang bulu siapapun bisa ditendang oleh seorang Widih nantinya. 11 menit udah mulai berjalan, 2 passive turret hilang, Alter Ego kembali memegang dominasi, dan apakah dominasi ini bisa dihentikan oleh tim Liquid ID bakal bergantung dengan bagaimana damage yang bisa disampaikan oleh Iron King. Ya, dan Heist tadi yang mendapatkan purple buff 30 second. Lord lagi-lagi akan kejatuhan dengan Alter Ego, atau mereka bakal menunggu detik ke 00 ya, atau menit 12 saja sekalian. Karena cukup menanggung sih Enhance. Perbedaan antara Enhance dengan yang biasa itu jauh. Ada efek charge yang bakal bisa terpakai juga. Tidak akan ada shield base Tarot yang dimiliki nantinya di menit ke-12 oleh tim Liquid ID. Dan untuk permainan kumpul Roundel, Wishing Lantern buat dia. Damage-nya bakal menyakitkan banget, apalagi tadi Roundel dengan Valentina di match sebelumnya ya, kita ngeliat dia jadi damage dealer terbesar. Dan gak menutup kemungkinan buat sekarang akan terjadi lagi. Apalagi posisi dari Roundel dari tadi juga masih dalam keadaan yang aman, bisa 0-3 untuk karyanya sendiri. Zone out harus dilakukan dulu, manajemen wave minions yang didorong di bagian bottom lane menciptakan space lagi untuk GB. Bebas dapetin ke arah Lord, tapi ada pembukaan pintu dari seorang Aran, dan di area simpannya bakal dipaksa lagi. Haskiel yang kali ini ternyata bisa terpick off. Begitu depan posisinya Lord's lane untuk GB. Yap, GB dibiarkan sendirian ya untuk solo, dan empatnya melakukan setup juga, dan ternyata yang didapatkan adalah Yeheskiel. Pemain yang kita bilang yang ini harus safe banget main di belakang, dan sekarang ketika sudah terpick off memang masih bakal bisa defense sebenarnya ya, dan itu hanya memberi waktu untuk Alter Ego bisa mendapatkan Lord. Tapi Lord tadi juga adalah salah satu Lord yang cukup clean, karena ya gak ada gangguan sama sekali, tidak perlu pusing nih kapan pencet retribution. Sempat ada Aran memang, tapi ketika Aran ngelihat team fight-nya terjadi di area mid lane ya, dia balik lagi untuk memberikan support. Dan let's see, dengan Lord yang sudah mulai didorong di area mid lane, apakah bakal ada inisiasi dari tim duluan? Melihat ada Widih, ada Erochiki, dan Ahrat juga terpantau. Yap, nah ini ya untuk Enhance Lord, efek charge akan dimiliki. Satu Tarot, base Tarot mungkin bisa hilang milik dari tim Liquid ID. Dan masih play juga udah sempat dibuka tadi untuk bisa langsung mendorong di area mid base turretnya. Tapi untuk lane lainnya seperti masih butuh waktu kali ini. Tim Liquid ID mereka harus bisa nge-clear wave ini yang secepat mungkin, dan Widih seperti digagalkan, wave ini gak berhasil keluar dan dibahaskan dengan dorongan dari sesosok Dreams. Pertukaran terjadi, tapi masalahnya Erochiki juga hilang dan ngebuat Roundel hampir saja bisa men-take down ke arah Aran. Satu base turret selanjutnya, wave ini masih ada 4 berbanding 3 pemain yang dibawakan oleh Alter Ego, tapi lihat damage yang masuk. Hati-hati Dino dan juga Roundel yang berada dalam bahaya besar. Fabian dan Aran yang kali ini berhasil di pick off, ditukarkan dengan Heist. Oke, masih bertahan ternyata ya untuk tim Liquid ID, meskipun mereka harus bertahan hanya dengan 2 pemain. Sekarang GB akan keluar dengan Spirit of Alpha dia. Mungkin tadi dari Alter Ego juga terlalu dalam untuk bisa masuk dan berusaha untuk melakukan end game, tapi masih tertahankan. Dan sekarang dari tim Liquid ID mereka cukup keteteran ternyata untuk bisa menabrak ke GB tadi dan Winter Crown yang memang nge-buying time tadi untuk membuat GB masih survive. Ya, secara damage ini lumayan tipis, tapi ya sih tadi yang mungkin jadi damage dealer terbesar juga ya, kelihatan dari damage leaderboardnya di antara 3 pemain Alter Ego dia sendirian di sana. Dan untuk
Lord selanjutnya ini kalau misalnya jatuh ke tangan Alter Ego lagi akan semakin sulit lagi buat tim Liquid ID mempertahankan. Beda kalau misalnya kita ngomongin mungkin nanti Lord Evolve kali ya, itu udah 18 menit, item harusnya udah ada, tapi masih di bawah 18 menit. Alter Ego punya potensi yang masih begitu besar ya. Ya mereka harus bisa mencari ya dengan konsil yang dipergunakan sekarang 20 second sebelum Lordnya spawn, tapi tidak mendapatkan info apapun juga keberadaan dari pemain-pemain Alter Ego. Ada Widdy, tapi secara positioning Widdy cukup jauh dengan yang lain. Jadi kalau memang ada Way of the Dragon juga, ini untuk follow up-nya bakal lumayan jauh sebenarnya. Karena di belakangnya yang ready Cecilion dengan si Lucas ya. Nah ini sekarang mungkin baru bisa juga. Sedangkan Alter Ego, mereka set up di tempat yang berbeda nih. Kalau sampai ada yang dorong lane sini, kita akan dapetin 1 point kill. Betul, tapi ternyata Lordnya bakal di-start dengan begitu cepat oleh tim Liquid ID. Para pemain dari Alter Ego udah mulai mendekat Widdy, The Wave dengan Conan dan Fabian tiba-tiba secure ke arah Lordnya, namun hati-hati Heist sudah langsung mendorong Wave di bagian mid lane-nya. Tergeser posisi fokusnya karena mereka bakal mencoba untuk mendapatkan poin eliminasi terlebih dahulu ke arah seorang Aran. Dan mereka bakal coba untuk mundur, ada trapping yang bisa dilakukan. Aaron Shiki sendirian saja 5 lawan 1 pemain. Bye-bye Aaron, tapi masih sempat untuk menukarkan 1 pemain menjadi 1 poin plus. Wow, Liquid ID ngebayang time yang sangat bagus tadi. Dan Fabian bisa dorong di area mid, bagian bawahnya juga masih ada Lord yang melakukan slow push seorang diri. Jadi jelas waktu yang terbuang dan juga dengan hilangnya Rondel tadi adalah harga yang mahal yang harus dibayarkan oleh Alter Ego ketika mereka berusaha untuk menangkap Aaron Shiki. Ya ini yang aku takut nih, tiba-tiba kebalik aja gitu rasanya ya. Dengan satu tim fight aja tim Liquid tiba-tiba ada di bagian bottom lane, lagi bawa Lordnya, ngebawa 3 pemain juga ya skill. Dan 1 konsil kembali lagi dibuka. Cuma masalahnya sekarang keunggulan kuantitas ada di Alter Ego. Mereka akan segera mendapatkan seorang Widdy, memperkuat lagi tim fight mereka. Fabian dan Skill harus berpasrah. Ya betul, fast skill ya buat Lord yang jalan juga tadi. Dan sepertinya Widdy masuk tanpa adanya engage dari teman-teman yang lain. Kayak mau masuk, oh ini terlalu baik, nggak bisa, jadi akhirnya dia lah yang harus berkorban juga. Dan masih dengan keunggulan untuk Alter Ego, meskipun Lordnya juga tadi pedang oleh tim Liquid ID. Tapi Heist ini sangat menyakitkan ya buat Killua ya, buat Harit yang dipakai dari Heist ini. Purple buff, orange buff di tangan dia. Banyak ya? 13.000 ya. Ya tertinggi sih sejauh Tapi ini. sama-sama jadi juga ya. Bruno juga jadi. Nah ini sekarang nih Taman bermain nih 18 menit ke atas atau nanti misalnya di Evolve Lord, kalau mereka masih bisa nahan sekali lagi. Ya Evolve Lord yang bakal menjadi penentuan sih buat sekarang. Karena memang ya skill bisa nge-burst down player ya. Tapi kalau untuk ke arah Lord ini bakal butuh peran besar dari Aaron Shiki juga. Yang ya sejauh ini ya, item yang udah jadi akan ngebuat dia punya critical damage yang juga sama jauh lebih besar. Ada 1 immortal di tangan dari seorang Dreams dan lihat HP barnya itu yang udah garis-garis semua sama GB ya. Ini bakal jadi satu masalah buat tim Liquid ID. Siapa dulu yang harus menjadi target utama? Ya karena Dreams dengan bar seperti itu harusnya di atas 10.000 ya. Kalau Dreamsnya 1 kotak itu 1.000. Oh ya itu udah sampai 2 garis ya. Nah itu 2 garis berarti 10.000 lebih dikit, 10.500 lah. Kalau GB masih ya GB 8.000. 8.000 ya. Itu sih. Dan itu butuh effort yang banyak ya kayaknya. Karena Dreams punya immortal. Jadi balik lagi dia masih punya kesempatan kedua nanti untuk bisa Lagu bertahan. tuh kesempatan kedua. Kali kedua ya Raisa. Nah ini dia dari Lord yang akan segera muncul. Tim Liquid ID gebrakan seperti apa yang akan mereka lakukan untuk bisa ngebalikin keadaannya dan merebut 1 poin pertama. Ya, ingat mereka masih punya skill, jadi mereka masih punya damage yang cukup di belakang ya. Belum lagi adanya Sanguine Claw juga. Tapi perhatian mereka jelas harus melihat kapan Dreams akan membuka team fight. Tapi dengan Purify yang ready buat tim Liquid ID menurutku ini nggak masalah sama sekali. Mereka bisa mengincar Dreams yang mencicil Dreamsnya sebanyak mungkin. Oke. Dan dengan Lord yang udah mulai dicicil perlahan tapi pasti, ini posisi dari Nino juga masih mencoba untuk cari informasi. Dan tim Liquid ID seperti biasa mereka cukup fokus di area mid lane dan bakal ditabrak sepertinya untuk membuka 1 buah team fight. Arah di bagian belakang sendirian dan Rodel harusnya bisa di take down untuk saat ini ditukarkan dengan seorang Widdy. Dan lihat bagaimana dari seorang Yeskiel bebas posisinya second claw. Kode karena 2-3 pemain sekaligus dan Dreams bisa di meltdown. 4 pemain hilang. Yap, dan apakah akan ada one straight push yang dilakukan oleh tim Liquid ID? Karena tadi secara positioning Rondelnya yang ternyata ditabrak oleh Aran di belakang. Dan Rondelnya harus terpikat duluan tadi. Heist sendirian kali ini. Wave ini di atas memang sedikit mendelay. Tapi lihat bagaimana seorang Heist tidak bisa bertahan
Liquid ID.